warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyanti. Saya salah satu dosen dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Pada hari ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Bidang mata kuliah saya adalah kecerdasan buatan, adapun teknik pengajaran saya menggunakan teknik metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan yang berbobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah kecerdasan buatan. Pada mata kuliah kecerdasan buatan ini, mahasiswa mempelajari cara penerapan perangkat kecerdasan bisnis berbasis ITIS dalam pengambilan keputusan. Pembahasan materi kuliah ini meliputi dasar-dasar kecerdasan buatan, algoritma pencarian, jaringan saraf tiruan, dan pengolahan data untuk pengambilan keputusan. Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa yang pertama mampu menguasai konsep kecerdasan buatan, intelijen agen, serta mampu mengidentifikasikan masalah yang dapat diselesaikan dengan intelijen agen tersebut. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma pencarian. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma berbasis pengetahuan dan mengimplementasikannya untuk memecahkan masalah. Untuk bisa mencapai ketiga hal tersebut, maka mahasiswa akan diberikan materi-materi terkait topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan sistem pembelajaran blended learning. Baiklah, setelah saya menjelaskan secara singkat mata kuliah kecerdasan buatan, maka selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa saya. Biasanya saya menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan buku ajar, dan yang kedua menggunakan pembahasan studi kasus. Pembelajaran learning memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memanfaatkan media teknologi saat pembelajaran di dalam kelas secara tatap muka dan pada saat kelas online. Yang kedua adalah interaction, yaitu interaction itu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya ada beberapa bentuk interaksi yang saya gunakan di dalam kelas, yakni saya selalu memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan bertanya. Kemudian menggunakan media grup WhatsApp dan Learning Unama sebagai media diskusi di luar kelas terkait tugas dan ketika ada informasi tambahan. Kemudian yang terakhir adalah asesmen atau penilaian. Biasanya pada saat pertemuan pertama perkuliahan, saya memberikan kontrak perkuliahan sebagai indikator penilaian untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, di dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya menjelaskan terkait penilaian, yaitu berupa kehadiran 10%, tugas 30%, kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Serta aturan-aturan yang harus dilakukan pada saat perkuliahan, seperti toleransi keterlambatan itu sebesar 15 menit, izin perkuliahan yang bisa diupload di menu Siakat Unama, dan attitude pada saat perkuliahan, sehingga mahasiswa tahu dari awal bagaimana strategi yang tepat untuk mengikuti perkuliahan dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan. Itulah tadi bentuk metode pengajaran yang saya gunakan. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran dalam mata kuliah kecerdasan buatan secara tatap muka di kelas. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa.
Sudah aksennya? Sudah ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke ini ya. Untuk metode yang sekarang akan kita bahas yaitu metode Electre atau Elimination Choice Reduction Product Electre atau Electre, yang dimana Electre ini didasarkan pada konsep perbandingan melalui perbandingan berpasangan antara alternatif pada kriteria yang sesuai. Ya. Suatu alternatif akan dikatakan mendominasi jika alternatif lainnya ya melebihi dari alternatif yang ditentukan. Kemudian langkah-langkah metode Electre adalah yang pertama, kita harus melakukan normalisasi materi keputusan. Ya. Langkah kedua, kita melakukan pembobotan. Ya. Yang dibobotkan adalah materi yang sudah ternormalisasi. Ya. Yang ketiga, kita menentukan himpunan concordance dan discordance-nya. Yang keempat, kita menghitung matriks concordance dan discordance. Yang kelima, menghitung matriks dominan concordance dan discordance-nya. Yang keenam, menentukan agregat dominan matriks. Dan yang terakhir, baru kita melakukan eliminasi alternatif yang terbaik atau yang favorit. Ya. Kita masuk langkah pertama untuk normalisasi matriks keputusan. Ya, rumusnya adalah RIJ sama dengan XIJ dibagi dengan akar XIJ, ya kan? Kemudian nanti hasil dari pencarian kita masukkan ke dalam metrik ternormalisasi atau metrik R. Kemudian langkah kedua, kita melakukan pembobotan, ya, di mana rumusnya V sama dengan R dikali W. Berarti metrik ternormalisasi kita dikali dengan bobot kita. Langkah ketiga, kita menentukan himpunan concordance dan discordance. Ya. Untuk concordance, rumusnya C sama dengan J VKL lebih besar sama dengan VIJ. Jadi nilai himpunan J-nya akan diambil jika nilai V yang pertama lebih besar dari nilai V yang kedua. Lebih besar sama dengan ya. Kemudian yang VKL atau discordance-nya, himpunan J-nya akan kita ambil jika nilai V yang pertama lebih kecil dari V yang kedua. Langkah keempat, kita akan menghitung metrik concordance dan discordance. Ya. Untuk yang concordance, rumusnya adalah sigma dari WJ atau sigma dari bobotnya. Untuk yang discordance, rumusnya adalah maksimal, nilai maksimal dari VKL dikurang VIJ dibagi maksimal dari VKL dikurang VIJ juga. Ya. Kemudian kita juga ada kriteria. Ya, kriteria 1 itu jarak dengan pasar, simbolnya C1 ya, kriteria 1. C2 untuk kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 untuk jarak dari pabrik, C4 untuk jarak dengan gudang yang sudah ada, C5 untuk harga tanah lokasi. Kemudian kita ambil bobotnya, ya, bobot keputusan atau bobot preferensi, di mana setiap masing-masing kriteria ini kita masukkan bobotnya, kita beri bobot ya. Kriteria pertama bobotnya 5, kriteria kedua bobotnya 3, kriteria keempat bobotnya 4, kriteria ketiga bobotnya 4, kriteria keempat bobotnya 4, dan kriteria 5 bobotnya 2. Kita punya alternatif, kita punya bobot. Di sini kita sudah punya tabel rating cocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, di mana alternatif pertama ya nilai C1-nya 4, nilai C2-nya atau kriteria kedua nilainya 4 juga, kriteria ketiga nilainya 5, kriteria keempat nilainya 3, kriteria kelima nilainya 3 ya. Kriteria kedua juga sudah ada nilai masing-masing kriterianya. Alternatif ketiga juga sudah ada masing-masing nilai kriterianya. Kalau sudah ya semua nilai yang sudah kita cari tadi kita masukkan ke dalam matriks ya tadi ya, namanya matriks R. Ini nilai masing-masing yang sudah tadi ya. Saya buat
kemudian 0,625, 0,469, 0,62, kemudian ada 0,745, 0,596, 0,298 ya, 0,298 dan 0,728, 0,485, 0,485. Kemudian ada 0,640, 640 dan 0,426. Ini adalah metrik R-nya. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua kita melakukan pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi ya. Tadi kita punya bobot ya di keterangan awal soal tadi. Bobotnya W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. Ingat tadi 5 untuk bobot kriteria pertama ya. Berarti sini bobotnya ada 5, ada 3, ada 4, ada 2 ya. Tinggal kita kalikan saja. Untuk yang kriteria pertama berarti masing-masing nilainya kita kalikan 0,566 kita kali 0,424 kita kali 0,775. Yang pertama berarti 1 ya. Ada apa pertama? Kriteria pertama. Yang ini berarti 21 ya. Alternatif kedua kriteria pertama. Yang ini berarti 31 ya. Alternatif ketiga kriteria pertama. Kemudian kita coba lagi kriteria kedua ya berarti ya. Ini untuk kriteria kedua ada P12. P12 berarti alternatif pertama kriteria kedua ya. Masing-masingnya akan kita kalikan 0,625 kali 3, 0,4 kali 3, 0,6 kali 3. Kemudian untuk kriteria yang ketiga ya. Kriteria yang ketiga berarti yang mana? Ini ya 0,7 kali 4, 0,5 dikali 4, 0,2 dikali 4. Kriteria 4 ini berarti ya masing-masing nilainya kita kalikan 4. Ini masing-masing nilainya kita kalikan 2. Nah, nilai matriksnya. Kalau sudah ya hasil kita ini, hasil yang sudah kita cari ini, masing-masing nilainya kita masukkan ke dalam matriks tadi. Namanya matriks V. Ya, ini matriksnya ya. Dari hasil perkalian bobot kita tadi. Lanjut langkah keempat, kita akan menghitung matriks korkoden dan diskodennya. Nah, kita akan menghitung matriks korkoden dan diskoden. Yang pertama kalau kita hitung berarti yang korkoden ya. Tadi di korkoden P12 dan P13 kita sudah punya himpunannya ya. P12 itu himpunannya tadi 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Di P13 himpunannya adalah 2, 3, 4 dan 5. Ingat tadi kita punya bobot berapa? Bobot kita tadi kriteria pertama bobotnya 5 ya. Kriteria kedua bobotnya 3. Kriteria ketiga 4. Kriteria keempat, kriteria kelima 2 ya. Maka untuk menghitung matriks korkodennya tinggal kita jumlahkan saja. Kita punya 1 berarti kriteria pertama nih. Berapa bobotnya? 5. Kita punya nilainya berapa? 2 berarti ini 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5. Di C13 kita punya apa sini? 3, 2, 3, 4 dan 5. 2, 3, 4 dan 5 mana? Ini ya. 2, 3, 4 dan 5. Berarti 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 12. Di korkoden 2 dan 1 tadi kita juga punya 5 ya. 5 berapa? 11. Kemudian di 23 tadi kita punya 3, 4 dan 5. Yang kelima tadi 3, 4 tambah 4 tambah 5. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Kemudian
nilainya 10. Kemudian C31 nilainya 8. C32 nilainya 12. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam matriksnya. Kita punya 11 tidak ada ya C11 ya. Maka di sini kita kasih garis atau banyak kosong. Kemudian kita punya apa? C12 alternatif pertama, kriteria kedua nilainya 18. Maka sini alternatif pertama atau baris pertama, kriteria kedua atau kolom kedua 18. 13 berarti baris pertama kolom ketiga 13. Kemudian sini ada 21 berarti baris kedua. Ini baris kedua kolom ke 1 kedua. 22 ada apa enggak? Enggak ada ya 22. 1,4 dikurang 1,8 seperti itu. Bawahnya nanti dibagi ya 2,1 kurang 3,5, 1,4 kurang 1,8, 2,3 kurang 1,1, 1,9 kurang 1,9, 1,2 kurang 1,8. Kita punya apa? Yang dua sama ya, yang dua ya, yang dua yang berbeda berarti tiga aja. Sudah cari nilai. Buat ada di 31, D31 tadi himpunannya 3, 4, dan 5. 31 ini yang ketiga dengan yang pertama, baris ketiga dengan baris pertama. Ya. Nih, 3, 4, 5 berarti yang ambil 3,5 kurang 2,8 yang enggak? Enggak ya. 1,8 enggak juga. Kemudian berarti ya 1,1 dikurang 2,9, kemudian 1,9 kurang 2,9, kemudian 1,8 kurang 1,2. Di bawahnya baru untuk seluruh datanya. Cari nilai maksimalnya, baru dibagi. 32, D32 berarti baris ketiga kita bagikan dengan baris kedua. Himpunan kita di sini punya 3 dan 5. Berarti yang bagian atas kita ambil ya kriteria 3 dan kriteria 5. Nilainya berapa? Berapa nilainya? 1,9 dikurang 2,3. Kemudian 0,8 dikurang 2,2. Dibagi yang bawah untuk seluruh nilainya atau datanya. Cari nilai maksimalnya yang baru dibagikan. Hanya 0,8. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Kalau sudah, nanti tinggal kita masukkan ke dalam metrik diskordennya. Sama ya penempatannya dengan metrik diskorden tadi. Ya cuma berbeda nilainya saja. Ada 0, 0,3, 1, 1, 1, 0,1 didapat dari metrik nilai yang sudah kita hitung tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ada? Nggak ada ya. Lanjut. Kita langkah kelima menghitung matriks dominan, konkordan, dan diskordan. Ya. Metrik dominan, konkordan, dan diskordan tadi metriknya ini ya. C sama dengan 18, 13, 2, 10, 8, 12. Cara menghitungnya berarti kita jumlahkan seluruhnya 18 tambah 13 tambah 2 tambah 10 tambah 8 tambah 15 dibagi dengan 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 10,5. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Ada tiganya bisa diubah sama yang lain. Oke. Pertanyaannya adalah ini angka 3 ini bisa diubah atau tidak dengan angka yang lain ya? Pertanyaan bagus. Angka 3 ini ya, pembagian ini diambil berdasarkan jumlah alternatif kita. Di soal kita ada berapa alternatif? 3 tadi ya. Alasan, alasan dan kota gede. Maka dia di sini 3. Kalau misalnya di soal lain atau kasus lain yang alternatifnya 4, ya berarti kita di sini berubah jadi 4. Kalau di soal yang lain lagi dengan alternatif 5, berarti di sini kita ganti 5. Yang 5 dikali 5 kurang 1. Paham? Dilanjut. Kalau sudah, sekarang kita bandingkan nilainya. Cara bandingnya yang mana? Yang
responnya. Jika nilai C kita lebih besar dari C responnya, maka matrik F-nya akan bernilai 1. Jika lebih kecil berarti bernilai 0. Maka kita bandingkan 18 apakah lebih besar dari 10,5? Ya, jika lebih besar maka dia bernilai 13 apakah lebih besar dari 10,5? Ya, maka dia bernilai 2 apakah lebih besar dari 10,5? Ya, jika tidak maka bernilai 10 apakah lebih dari 10,5? Ya, jika tidak bernilai 8 apakah lebih besar? Ya, maka dia bernilai 12 apakah lebih besar dari 10,5? Ya, jika dia maka bernilai. Kamu tidak ada pertanyaan lagi? Ya, aman ya. Lanjut, kita ke matriks dominan diskordansnya. Berarti kita jumlahkan ini dan matriks D-nya yang tadi ya. Kita jumlahkan berarti 0 tambah 0,393 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0,8 dibagi dengan 3 dikali 3 kurang 1 ya. Jadi tadi ya, 3 ini berdasarkan dengan jumlah alternatif kita. Karena di contoh kasus kita tadi alternatifnya ada 3, maka sini nilainya 3 ya. Kalau alternatifnya nanti berbeda jumlahnya, maka sini menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan jumlah alternatif kita. Kita jumlahkan hasilnya 0,7 ya. Untuk mendapat metrik G berarti kita akan membandingkan metrik G dengan D responnya. Jika lebih besar atau sama nilainya maka dia bernilai 1, jika lebih kecil maka dia bernilai 0. 0 apakah lebih kecil dari 0,7? Ya, kalau lebih kecil berarti dia nilainya 0. 0,3 apakah lebih kecil? Ya, maka dia nilainya 1 apakah dia lebih kecil? Ya, dia lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti dia bernilai 1. 1 apakah lebih besar lebih kecil dari 0,7? Lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia bernilai 1. Ini juga lebih besar berarti ya dia bernilai 1. 0,8 dan 0,7 lebih besar, maka dia bernilai 1. Dapatkan nilai D-nya di sini 1. Kamu tidak ada pertanyaan? Lanjut ya. Berarti kita punya berapa? Punya yang F dan punya yang G. Itu dia boleh matrik F dan G ya. Kita di matrik F kita. Matrik F kita ada 1 1 0 0 0 1. Ini matriks F. Untuk matriks G kita tadi kita punya apa? Apa matriks G-nya tadi? 0 0 1 1 1 1. Tinggal kita masuk ke langkah ke 5, menentukan agregat dominan matriksnya. Dan matriks F kita kalikan dengan matriks D ya. Matriks F kita kalikan dengan matriks D-nya. Ini matriks F, ini untuk matriks F, ini untuk matriks D. 1 dikali 0 1 dikali 0 0 dikali 1 0 dikali 1 0 dikali 1 1 dikali 1 ini matriks matriks kita punya 0 0 0 0 0 1 yang bernilai 1 ada di alternatif berapa? Alternatif ke-3 atau di bawah ke-3. Maka alternatif terbaik berarti ada di A. Seperti itu simpulannya. Karena yang bernilai 1 ada di A3, maka alternatif terbaik ada di A3. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan Sandy. Jika nilai satunya ada 2 itu nilainya. Misalnya di alternatif 1 ada 1, terus yang di alternatif 3 ada 1 juga. Oh, misalnya asumsikan ini yang punya asumsi ya, punya sini ada 1, sini ada 1 gitu ya, maka mana yang terbaik gitu. Oke. Jika seperti itu maka dua-duanya termasuk dari alternatif terbaik ya. Kita hanya memberikan rekomendasi berarti untuk kedua alternatif ini bisa dipakai. Ya.
Tapi misal, ini misal lagi ya, di alternatif pertama ada 1 nih nilai angka nolnya, yang kedua kan ada 1, yang di ketiga sini angka nolnya ada 2 nih, misal ya kan. Mana yang paling baik? Simpulannya di ketiga. Dan semakin banyak angka satunya maka dia akan semakin baik. Tapi kalau misalnya cuma 2 seperti ini aja angka satunya, itu dua-duanya bisa kita ambil sebagai alternatif terbaik. Tapi kalau misalnya di sini ada 2 angka satunya, di sini ada 1 angka satunya, berarti yang baik adalah angka 3. Kemudian kalau misalnya cuma ada 1 saja, di sini angka satunya, berarti yang terbaik 3. Kalau tidak ada sama sekali angka satunya, itu tidak ada angka terbaiknya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Aman? Paham? Jika tidak ada pertanyaan, ini ada latihan, silakan latihannya kerjakan di rumah ya. Soalnya adalah suatu perusahaan di Jambi ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 5 alternatifnya. A1 nya telanai, A2 nya tehok, A3 nya palmera, A4 nya cipik, A5 nya kasar. Ya sudah ada kriterianya C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Kemudian di sini juga sudah ada nilai dari setiap alternatif pada setiap kriteria ini juga sudah ada ya. Silakan kalian itu dengan menggunakan metode kerjakan di buku tugas ya, dikumpulkan minggu